Oke, pertama sebelum kita bicara soal 41 nama skuad sementara itu atau profesional, kita mau bilang dulu jangan cepet-cepet menjudge nanti. Iya. Ini penting nih, nanti tiba-tiba kita kan mesti fair ya. Tapi kira-kira ini ya ada gak potensi dalam beberapa match nanti yang klaster pertama main atau ntar yang klaster keduanya main? Sangat mungkin. Ini Timur Tengah kondisinya lagi gini nih, Bung. Ya, oke. Iran udah hampir pasti narik diri dari Piala Dunia. Menarik. Ada chance kita bisa masuk gak, Bung? Oke, ini Super A1. Dari kick-off sampai injury time, bicara bola gak ada finish line. Strategi, gosip dan transfer panas, tipu fluid akhir semua dibahas. Tsunami salah tribun berglobal, Afisa bicara gada yang hambar. Sempat bola sampai hari terakhir, ternyata podcast ini jangan sampai minggir. Volume bahas bola sampai akhir. Selamat datang kembali di podcast Belut Akhir yang ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Vamos. Wih, tepuk tangannya agak delay ya. Pikir dulu biasa. Pikir dulu. Ini udah sama Rafta Terima ya. kasih Bung Afif. Co-kapten. Wis, kalau kita nggak ada di sini host ya. Iya. Nggak ada kapten dan Co-kapten. co-kapten. Dan ini udah ada bintang tamu yang pasti bikin kangen nih. Ini mah bukan bintang tamu kalau menurut gua. Iya. Karyawan tetap nomor 2. Karena kalau kita udah mau berbicara tentang timnas Indonesia, Betul. ini orang yang bisa bikin seimbang. Betul. Iya Dan kan? info-infonya tuh setara balistik, tajam, tepat sasaran. Kelas. Fabrizio Romano cium tangan kalau ketemu dia. Ya Allah. Talent scout Manchester City tunduk ketemu dia. Iya. Beri tepuk tangan untuk Bung Harpa. Halo, terima kasih udah diundang. Terima kasih bridgingnya yang menyesatkan ya. Gila, Fabrizio Romano tuh cium tangan, gede banget gitu. Ya kan mungkin Bung Harpa lebih tua, jadi makanya cium tangan. Dan dia ada ketimuran, Iya. jadi lebih sopan. Ini ngomong-ngomong sopan gak sopan nih. Bentar lagi adalah debut pelatih tersopan menurut gua Setuju. di Indonesia. Setuju. Sopannya. Gila. Kok kapten buat Bagus, Iya. co-kapten. Tapi benar karena Joe Hartman ini kan orang Inggris ya. Betul. Orang Inggris itu sangat menjunjung tata krama, kesopanan gitu. Jadi sopan, yang mudah-mudahan hasilnya sopan juga. Betul. Ya kan? Tapi lu kan ini kan adalah bukan ya mungkin menjadi pertandingan pertama buat dia Iya. untuk timnas Indonesia ya, Bung ya. Ya. Selama ini kan belum terbukti gitu, tapi udah muncul ketika kita tapping ini sudah muncul belum shortlist ya, big list 41 nama yang dipanggil. Menurut lu pemanggilan itu berdasarkan apa, Bung? Berdasarkan apa pemanggilan ini? Oke, pertama sebelum kita bicara soal 41 nama skuad sementara itu atau profesional, kita mau bilang dulu jangan cepet-cepet menjudge nanti. Iya. Ini penting nih, nanti tiba-tiba kita kan mesti fair ya. Wah, Herman out, udah ada yang latihan tuh. Herman out udah ada yang latihan, jangan gitu kan. Masih ada serangkaian Juni nanti kalau nggak salah masih ada lagi FIFA Matchday. Kemudian Juli Agustus AFF. Mungkin abis itu ada satu lagi gue lupa, baru nanti Piala Asia. Nah, kalau ada setahun itu berjalan, mungkin kita baru bisa oke lah kira-kira nih sentuhannya oke atau enggak gitu ya. Nah, soal 41 nama itu sebenarnya ini kan skuad sementara dulu nih, ini yang perlu ditegaskan ya. Nanti mereka akan mengkerucutkan kalau nggak salah jadi 23 atau 26. Jadi mungkin sekitar 15 mungkin akan dipapas ya. Dan nama yang masuk kan sebenarnya secara umum kita nggak terlalu kaget lah. Iya, betul. Mungkin ada 1-2 yang agak kok ini dipanggil ya. Dan mungkin ada 1-2 juga yang kita pikir seharusnya dipanggil nggak dipanggil. Biasa lah gitu. Jadi ada tuh kadang-kadang komen, udah bang pelatih udah tahu biarin aja. Ya kita kan sama talk show di sini ya. Harus kita bahas. Ya mau nanti juga yang ada yang nggak setuju, ada yang setuju tuh biasa aja gitu. Jadi 41 nama ini sebenarnya ini filosofi yang standar ya. Setiap komandan baru itu pasti dia akan nggak akan mungkin jarang untuk merubah secara drastis. Pasti itu aja. Dia juga kan belum tahu. Misalnya dibilang si A, si B bagus. Pas main mungkin belum tentu. Bisa memang karena preferensinya berbeda atau memang udah berubah. Bisa juga yang dibilang tadinya kurang bagus, begitu main kok beda ya gitu. Mungkin udah ada dinamika, manusia kan bisa berubah. Jadi menurut gua ya ini adalah skuad sementara. Rata-rata pemain itu memang
ya di klubnya kalau kita lihat berbanding lurus dengan performa yang mereka jalani gitu loh. Kebetulan kan gue juga sering memantau para pemain, terutama para pemain diaspora. Liga 1 BRI Super League gue juga mantau. Cuman karena udah banyak jadi gue lebih fokus ke diaspora gitu kan. Jadi ya kita lihat aja, kita lihat nanti bagaimana ketika dia mengkerucutkan. Sebenarnya kita juga agak bisa mereka-reka lah kira-kira siapa sih yang kebuang gitu ya, siapa yang nanti akan stay, dan kemudian bagaimana cara main kita nanti. Dan jangan lupa juga ini harus ada AFF nih, karena skuadnya agak berbeda nih. Jadi shift AFF dengan shift Asia pasti berbeda. Betul. Karena contoh penjaga gawang itu Emil sama Martin Paes hampir pasti nggak bisa main, karena itu kan persiapan akhir pramusimnya mereka kan. Betul. Baik di Cremonese kalau dia nggak balik ke Como dan juga Ajax gitu. Kira-kira seperti itu dulu. Kalau sebelum kita komentarin lagi tentang FIFA yang jadi tuan rumah, John Hartman-nya dulu kali ya. Iya, boleh. John Hartman-nya dulu. Dia kan emang Hartman namanya, cuman kan soft tapi dia kan soft kata-katanya. Memang belum kelihatan nih pertandingan demi pertandingan cara mainnya. Tapi kalau sosoknya sendiri gimana sih? Karena kan kita kan tinggal di sini kan. Gue biasa sering lihat politisi ya, omong-omongannya, manis banget, omongannya bagus, kena banget di hati gitu. Tapi ntar lupa kayak gitu. Dari sosoknya dulu deh. Kalau sosoknya oke menurut gua. Pertama gini, proses pemilihannya menurut gua sudah benar. Fair ya. Jadi menurut gua sesuatu yang dimulai dengan benar, mudah-mudahan nanti akhirnya juga benar. Kenapa? Karena dipilih secara kolektif. Selalu ini sebenarnya udah beberapa kali gue ungkapkan, tapi biar cerita kita jadi utuh ya. Kita kayak mau bangun rumah. Kita kan bukan arsitek ya, tapi kan kita punya preferensi. Misalnya mau rumahnya luas, nuansanya misalnya industrial, terus maunya tingkat. Nanti kita serahkan ke siapa arsitek kan untuk menggambar. Arsitek itu siapa? Alexander Swiers. Oh, lu mau yang begini pelatihnya, budget lu kira-kira segini, umurnya segini. Ya udah nih, gua ada koneksi nih, 5, lu pilih deh. Nah itu kan yang dilakukan Pak Sumarji dan kawan-kawan, kolektif kan, nggak one man show. Iya, Kok langsung ngapir? Kaget. Jadi tanggung jawabnya juga bersama dan udah melalui beberapa saringan. Tentu di sana pasti ada brainstorming, ada setuju nggak setuju, tapi bagus, jadi tajam keputusannya menurut gua. Nah John Hartman dia punya pengalaman, memang selalu itu kan jualannya lolosin Kanada ke Piala Dunia, which is benar. Karena Kanada itu sebelumnya tuh puing-puing. Mereka lolos terakhir kali itu tahun 86, tapi memang di grup tuh dihajar habis-habisan kan, sama kalau nggak salah Maroko, Belgia, sama mungkin Kroasia, gue lupa ya. Pokoknya 3 kali itu kekalahan, tapi oke lah gitu ya. Orangnya juga saintifik, secara usia juga gue anggap dia masih up to date dengan kekinian gitu. Tapi gue juga nggak mau terlalu overconfidence. Gak mau terlalu wah ini pasti bagus. Nanti sama juga jadi bumerang kan. Begitu dia nanti kalah sekali langsung tak Herman out, nggak usah juga gitu. Jadi sedang-sedang aja kita dukung bersama-sama. Dan gue senangnya apa? Pemilihan pelatih kali ini semuanya bersama dengan checklist-checklistnya itu antitesis dari yang sebelumnya Patrick Kluivert. Kenapa emang pas Patrick? Nggak, contoh misalnya dia harus tinggal di sini. Nah, itu bukan hanya sekedar dulu begini gue sekarang beda, enggak. Gue dengar dari siapa gue lupa ya. Jadi dia tuh banyak menjalin komunikasi dengan para pemain dalam persiapannya. Karena kan di sini gitu loh. Jadi bukan karena gara kita benci ke Patrick Kluivert, enggak, tapi memang harus diakui dulu banyak kekurangan yang diperbaiki dari sekarang. Itu satu, dia tinggal di sini. Pemilihannya kan tadi udah paparkan kolektif. Ketiga, nggak terlalu banyak gimmick-gimmick. Pengenalannya cuman kalau nggak salah dulu sejam. Ada yang pakai peci kegedean. Inilah, iya bukannya nggak perlu, bukannya nggak bagus, cuman udahlah. Pokoknya kita udah tahu itu nggak penting gitu loh. Nanti kalau udah juara lu mau pakai apa kayak terserah gitu kan. Jadi ya semua sudah on the track, tapi ya again itu kan butuh proses. Ya nanti ada FIFA Series, ada AFF dan seterusnya. Dan disitulah nanti setelah setahun mungkin kurang lebih kita baru akan melihat oke, kayaknya nih oke, atau mungkin sebaliknya juga bisa kan. Ternyata kayaknya kurang nih, cuman sopan doang tapi nggak sopan hasilnya bisa juga. Dan gesturnya dia juga bahkan menurut gue ya, bahkan lebih bagus daripada Sintayong. Karena kan waktu itu sempat ada masalah Sintayong nggak mau ada komunikasi sama tim lokal kan. Nah ini dia udah menyambangi beberapa tim kayak Dewa, Persija, Bali, Garuda ya. Garuda Yaksa juga sempat, walaupun nggak Liga 2. Ada apa sih di Garuda Yaksa? Ya mungkin dia hanya pengen, menurut gua ya, hanya pengen tahu gimana sih level permainannya
Liga 2 duanya. Indonesia gitu. Karena Garuda Yaksa kan Pemimpin grup barat. Mungkin dia barat pengen timur gitu lupa. barat. Barat ya? Mungkin dia pengen lihat parameter di sini levelnya oke gitu. Karena ya mungkin untuk saat ini kan belum ada lah dari Liga 2 yang dipanggil, dan terakhir kita dapat info 41 pemain kan dari Iya. Liga 2 dari Championship Indonesia kan nggak ada, Nggak ada. gitu. Jadi lebih kepada pengen tahu aja. Namanya juga masih pertama kali ke Indonesia kan, masih Iya. lihat-lihat dulu. Berarti kalau udah mau dari Liga 1 udah ke Liga 2 berarti tinggal belusukan ke grassroots, ke Tarkam. Kalau itu jangan Beb, kayaknya. Siapa tahu dapet Kalau itu ini. jangan. Kayak biasa belusukan tuh. Nyari siapa? Biasa dapat siapa? Panci ini. Biasa ya, menurut lu kamu dapat siapa? Dia kita. Oke, kita langsung ke Big List 41 ya. Kita coba dari kiper deh. Kita bahas dari Ya, belakang. Kiper Apa? sih. Kiper. Tadi juga sebenarnya saat offer teman-teman kita udah bahas ya. Iya. Ini kalau udah lah Martin Paes Ada sama Martin Paes, Emil, ada Emil, ada Nadeo, ada Cahya Supriyadi, ada Hernando Ari. Iya. Ada nama Cahya Supriyadi dan tidak ada nama Teja Pakualam. Oke, kita biar runtuh nih, kita Oke. dua klaster nih. Yes. Klaster pertama Martin sama Emil nggak usah dibahas lah Iya, ya. udah. Mudah-mudahan sehat walafiat sampai dengan hari H. Iya, betul. Udah itu aja. Betul. Oke, sedikit. Emil Laudero memang timnya lagi Cremonense. parah, 14 kali nggak pernah menang. Tapi dia banyak save. Iya, betul. Tuh, Martin Paes naik level menurut gua dari Dallas ke Ajax. Tapi udahlah, tinggal cip-cip itu. Nah, klaster kedua ini sangat penting karena inilah nanti yang akan nanti memimpin Garuda di AFF. Karena Emil sama Martin Paes hampir pasti nggak bisa lah, gitu kan? Karena persiapan akhir pramusim menjelang liga dimulai. Nah, sekarang siapa nih 3 kiper yang nanti kemungkinan besar akan ke AFF? Gua rasa kita aklamasi setuju Nadeo sama Hernando udah pasti ya. udah pasti. Nah, kiper yang ketiga dari yang klaster kedua ini nih yang siapa? Oke lah, Cahya Supriyadi bagus, tapi ada yang mengatakan juga teman-teman bukan bobotoh aja ya. Iya. Kita pun yang non bobotoh mengatakan kayak Teja Pakualam Iya, boleh juga nih iya. gitu. Layak lah ya. Layak. Cuman yang perlu diperhatikan di sini, ini squad masih sementara. Betul. Bisa aja nanti ada in and out, Pemangkasan. bisa aja gitu. Dan Teja mungkin kalau yang setuju nggak masuk, argumen dia gini. Secara postur pertama, Iya. dia tuh paling pendek di Pendek. antara kiper-kiper ini. Oh, dibanding Hernando juga Teja paling ini. Iya, kalau nggak salah, gue pernah ketemu sama Hernando nanya tinggi lu berapa sih? Gue bilang hampir 180 bang. Kalau Teja setahu gue tuh 177. Nah, walaupun beda 3 cm kan lumayan kan jangkauannya. Dan kedua, Teja bagus, cuman ada yang mengatakan karena klubnya ini memang pertahanannya bagus Persib. Iya. Cara bermain Persibnya. Dan cara bermain Persibnya Bojan kan memang pragmatis kayak Mourinho. defensif. Defensif, unggul 1-0 bertahan. Kalau kayak timnya Afif kan Barcelona Terbuka unggul banget 7-0 aja masih nyerang. Kadang-kadang akhirnya kebobolan. Jadi seolah-olah jelek. Nah, tapi kalau Teja kan enggak gitu. Jadi tapi ya menurut gua Nadeo, Hernando, bahkan kalau disuruh milih yang pertama di antara klaster kedua ini, gue milihnya Nadeo. Oh ya. Bagus kemarin Nadeo lawan bagus. Persija Lawan juga Persija bagus, bagus. lawan pokoknya di liga bagus lah dia Persebaya mainnya. bagus. Persebaya juga, lawan Persebaya juga bagus ya. Sirus? Nah, Sirus ini benar, gue juga tadi sampai lupa tuh. Sirus itu juga gue nggak ngerti ya, maksudnya gue ngikutin dia loh, hampir tiap pertandingan di Dukak Gini di Liga Kosovo, mainnya bagus, refleksnya oke, bola atas sudah pasti jangkung, build up-nya juga dia bagus, umpan mediumnya kan kadang-kadang kalau di press dia nggak boleh jauh kan, dia umpan mediumnya juga bagus. Oke, levelnya mungkin kasta ketiga Liga Eropa tapi kan tetap. Iya. Nah, kemudian dia di Pinang Persija, gue pikir bakal jadi kiper utama sampai saat ini kan belum pernah main sama sekali juga. belum pernah Nah, main itu gue terus terang big question. Maksudnya really big question gitu, nggak tahu apa yang terjadi. Why, kenapa nggak dimain-mainin atau Nggak dimain-mainin ya, sehingga itu akhirnya mungkin membuat John Hartwell mikir ya kalau lu nggak pernah main di sini, dan kalau nggak salah Liga Kosovo udah berhenti agak lama. Jadi gua nggak bisa juga mempertanggungjawabkan kalau gua manggil match lu. fitnessnya itu ya. Tapi kira-kira ini ya ada gak potensi dalam beberapa match nanti yang klaster pertama main atau ntar yang klaster keduanya main? Sangat mungkin. Kalau Mungkin ya. menurut gua ini kan ada 2 pertandingan. Iya. Kalau Emil sama Martin Paes ini kemungkinan besar main. Jadi menurut gua bisa aja gini nih. Pertama misalnya Emil main, nanti setengah jam terakhir Hernando masuk. Oh, tuker-tuker gitu. Nah, ya. yang kedua misalnya si Martin Paes main, nanti Nadeo yang main 3,5 jam. Karena itu tadi Cahaya makin ini. Cahaya. Bercanda. cahaya dia bercahaya juga. Cahaya. Jadi karena itu tadi proyeksi sekarang kan
agak-agak semi pendek-pendek panjang nih untuk persiapan antara kemana nih fokusnya, untuk AFF atau ke Piala Asia. Iya, betul. Piala Asia kan 11 bulan lagi, nggak lama juga. iya. Sorry, 10 bulan malah. 10 bulan. Gitu. Jadi harus memperhatikan dua uji coba ini untuk dua kejuaraan itu. Gue ini deh Bung, terlepas dari ini ya. Menurut lo eksodus pemain-pemain dari Liga Eropa ke sini tuh yang naturalisasi persiapan AFF gak? Aduh, gimana jawabnya ya? Persiapannya dalam arti, jadi gini, memang sih agak menarik ya. Gue nggak menyimpulkan deh, tapi kok bisa pas saat kemudian mau AFF, kemudian eksodus pemain ini itu kayak hampir satu tim. Iya. Ya, gue cuma menyimpulkan itu ya, membeberkan fakta, bukan menyimpulkan. Kalau menyimpulkan misalnya orang bilang ada silent operation itu urusan mereka ya, gue nggak menyimpulkan. Kiper Sirus Margono datang ke Persija, Sen Patinama kiri, Dion Marks CB, oke lah nanti sama Rido, Eleanor Renders kanan, tengahnya Ivar Jenner, Tom Hai, Zelstra, Rafa Strik, udah lengkap satu tim tuh. Nah, kok bisa kebetulan? Ya kalaupun misalnya, ya kan bagus Bung, ya udah nggak apa-apa. Gue cuma bilang kok bisa pas banget. Nah, pertanyaan dia, gue nggak mau terjebak, tapi juga gue harus jawab. Iya, cuman ini doang aja, penasaran. Back nih, ada siapa aja nih? Back, lumayan banyak back nih. Jibun kalau gitu Dia ya. ada Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot. Elkan Bagot. Ini Udah dia. enggak ini? Udah datang lagi dia berarti. Kenapa? Bung? Emang kenapa? Kan dulu fokus klub dia. Fokus klub. Tapi Ya. musim selesai tetap juga fokus klub katanya waktu itu. Gedein badan. Terus ada Justin Hubner juga. Ada Nathan Chuaon. Terus Donitri. ada Wah, masuk Donitri. Rizky Ridho, Sandy Walsh, Fajar Fatur Rahman, Muhammad Ferrari, dan Yance Sayur. Kalau yang ini back nih. Iya. Oke. ada nama Elkan dulu. Elkan, jelas. Elkan dulu. Oke, sebelum ke Elkan, ini sekali lagi skuadnya Biar masih runtut. dipangkas nanti. Betul, ya. betul. Nah, Elkan Bagot sudah, waktu itu gue bikin judul 700, hampir 800 hari dia sejak terakhir kali gue sampai hafal nih 28 Januari 2024 lawan Australia dulu. Oh, dia terakhir Iya, ya. gue di situ juga kan di kantor itu terakhir dia yang mainnya keren banget 15 menit pertama kan sebelum kalah 4-0 tapi whatever lah gitu. Welcome Big Elkan lah ya. Big Elkan. Jadi ini menunjukkan bahwa John Hartman itu tidak mau dipengaruhi siapapun. Betul. Keren. Itu karena kan gini kita belak-belakan aja 2 tahun itu dia nggak main kan alasannya nggak pernah jelas. Katanya tadi fokus klub musim selesai kok nggak dipanggil juga. Katanya bermasalah dengan Sintayong udah cabut dia nggak dipanggil juga. Nah, sama siapa ya? Nah, tapi kan dipanggil juga. Berarti mungkin John Hartman enggak, gue mau pemain ini nih bagus. Apalagi dia kan John Hartman orang Inggris. Bagot ada keturunan Inggrisnya. Iya. Sama-sama Kamsi lah. Orang sana kan ya bisa lah ngobrol-ngobrol dikit. Pasti dia ada rasa kayak gue pengen lihat juga nih orang dan emang punya kemampuan oke lah. Iya, betul. Kalau dibilang dia kurang bersinar, dia main di Championship Division loh. Iya. Walaupun baru main 2 kali di FA Cup. Iya. Tapi kan apa bedanya dengan Ole yang belum golin sampai sekarang? Betul. Apa bedanya dengan Marceng yang bahkan dipinjamkan ke AS Rensin? Kualitas dia oke lah dan sudah pengalaman membela timnas. Jadi gua rasa sih ada faktor si John Hartman itu, kemudian juga emang dia punya kemampuan dan ya tapi sekarang ada jadi timbul masalah kecil, jadi menumpuk nih. Iya, banget. Main kaki kiri, Banget. main belakang ada Nathan, ada Verdong, ada Hubner, ada dia gitu. Jadi nanti ngeracika gimana. Tapi gue yakin dia akan menjadi salah satu center of attention di FIFA Series nanti, baik wartawan, media maupun juga fans. Ini Messi Ilgers ada ya? Messi Ilgers kan Masih masih cedera panjang sampai akhir musim Cedera, dia. ya, dia Pemulihan ACL kalau nggak ACL salah. ya. Parah. Dan salah satu yang menarik lagi di situ juga ada Donitri Pamungkas yang akan mungkin ya di sini tuh yang akan pertama kali kumpul sama teman-teman ini adalah Donitri Pamungkas dan Fajar Fatur Rahman. Iya, Ya, sama Yance juga yang pokoknya yang dari Super League lah. Bukan yang baru sama kerangka ini. Kalau Yance kan udah dari Oh masuk iya, gitu ya. Iya. Kalau Doni sama Fajar kayak naik kelas Iya. dari U23 yang waktu juara tuh juara. SEA Games. Oh, SEA Games. Iya, Oh, iya. Dan juga yang di U23 Piala Asia kan, Iya, mereka juga kan. Dan dia akhirnya masuk ke dalam kerangka inilah, masuk ke big listnya national poolnya John Hartman. Menurut lu berapa chance mereka akan masuk shortlist? Donitri less than
50%. Hmm. Karena dia bukan jelek, dia bagus. Dari mulai gua ngikutin dia liputan di Piala Asia U23, waktu itu dia memang nggak inti ya karena ada Arhan, tapi udah oke lah, mentalnya bagus. Di AFF 2024 juga gue masih inget di Solo dia sangat bertanggung jawab. Masalahnya di situ banyak pemain bagus. Iya. Itu masalahnya. Jadi kans dia di bawah 50%. Sama satu lagi siapa tadi, Muhammad Fajar Syaradi? Fatur Rahman, Fajar Fatur Rahman ini di kanan tuh kita kan ada Eliano, Sandy. ada Sandy Walsh, ada Yang- Kevin Dix iya. di sebelah kanan. Ini juga sama sih kayaknya, Iya. less than 50% sih. Sama juga agak lumayan banyak di sisi situ gitu. Mungkin yang satu perlu diperhatikan ini adalah tim-tim yang main di RST divisi nih. Iya. Ada dua, Nathan Chow Aon sama Nanti di Eman. ada di Emen, Iya. tim Gapens Tim ya, Gapens. tim Gapens. Ah. Karena mereka masih bergulir kan. Ah. Nah itu gimana tuh, nggak tahu deh. Ya kalau FIFA Matchday sih harusnya tetap dipanggil ya. Atau dipanggil ya. Cuman Ya, oke. ikhlas apa enggak timnya kita nggak tahu. Karena Nathan lagi bagus ya Bung ya. Buset deh, Nonton lagi, mantep, week in iya. week out main dan lu bisa lihat gesturnya itu nyaman gitu, bukan hanya main terus bagus tapi kayak effort gitu, dia enggak, sangat nyaman. Cuman mungkin tantangannya adalah dia ditaruh di mana nih, karena dia sama Verdong kan bener-bener Pair to pair. bagai pinang di belah dua kan, sama-sama kidal, sama-sama bisa back kiri, sama bisa DM, relatif bagus walaupun mungkin Verdong agak sedikit ada di pole position lah. Justru yang Tapi lagi kalau misalkan ini mau main Donitri, kalau Verdong taruh ke tengahan bisa kali tuh potensi main tuh, taruh di M. Nathan yang LB udah pasti. ada Nathan. Ya Nathan sama Donitri, Nathan lah tetap. Tapi kita ngomongin bek kiri, kita juga nggak bisa ngesampingin sama Dean James ya. Walaupun dia lagi sedikit struggling ya di go ahead ya. Gimana? Ya kayak kemarin dia main tapi babak kedua gitu. Jadi dia bukan pilihan utama saat ini gitu. Berbeda jauh dibandingkan musim lalu. Cuman karakter dia sebenarnya agak berbeda dibandingkan tadi yang kita sebut. Dia agak lebih menyerang. Iya, Karena offensive. aslinya kan Iya. LW kita tahu kan. Iya. Jadi bukan tidak mungkin dia akan dimainkan sebagai LW juga nih, gantiin Rafael Struijk gitu. Tapi ini pergantiannya bisa bebas gak sih Bung FIFA series ini? Setahu gue bisa deh, Bisa setahu gue bebas ya. ya? Tapi mohon Bisa maaf nanti semuanya. kalau salah Iya, ya. haha. Setahu gue bisa banyak sih, setahu gue. Karena itu kan hitungannya sebenarnya friendly match kan, bukan kompetitif. Walaupun sekarang dibikin seperti kompetitif ya. Karena kalau jadi John Hartman ngelihat kayak gini, aduh back gue Sayang yang mana banget ya? ya kalau nggak dicobain semua ya. Tapi again tadi yang gue bilang ini kan nanti dipapas mungkin 3-4 pemain ini. Betul. Jadi rotasi bisa aja 2 pertandingan. Iya. Jay mah udah gak usah ditanyain lah Ya ya. nggak usah dibahas udah. Ya. 3 kali menang berturut. Udah lah, nggak usah dibahas lah kalau Jay lah. Tarik lagi deh. Ya ke bawah boleh. Nah ini Midfield nih. midfield Banyak juga tuh. ada Calvin Nah, Verdong berarti di sini Calvin Verdong dianggap sebagai sebagai gelandang. ya. Dan iya, Calvin Verdong, Joy, Jordi Amat, Eliano, Ivar Jenner, Mark Locke, ada Ricky Kambuaya juga, Witan, ada Egi akhirnya, Tim Gibbons dari Emen tadi, Arkan Fikri nama baru juga, ada Ezra, sama Victor Detan. Ini yang menarik itu justru ada di Arkan Fikri. Karena ya sama kayak tadi, ini pertama kalinya dia masuk ke dalam Rhodes ini kan. Iya, iya. Iya, kalau kita lihat ini ada 3 klaster kali ya mungkin ya, yang udah nggak usah dibahas kasarnya seperti itu, kayak Ivar Jenner, Joe Pelupesi, terus Ricky Kambuaya. Ada yang apa ya, kayak peran baru gitu, kayak Jordi Amat kan bukan peran baru banget sih, tapi iya, kan dia kita taunya sebagai CB. Iya. Tapi memang di Persija tadi kita sempat ngobrol sama Bang Ferry juga kan, dia banyak dimainkan sebagai DM. Itu bisa juga dia memainkan peran itu, dan kemudian untuk kepentingan AFF nih, Jordi Amat kemungkinan untuk AFF kalau gue lihat. Kemudian Esra Walian di sini kalau di Persik kita lihat dia banyak bermain dari sayap kiri kan. Betul. Jadi kayak Ronaldo lah Iya, gitu. Nah, itu apakah dia akan menggantikan sosok Struijk yang nggak dipanggil? Bisa juga. Bisa juga. Nah, kalau Victor Detan ini klaster yang berbeda lagi menurut gua, klaster untuk apa ya bahasanya supaya nggak salah. Ikut latihan dulu magang. Ya, magang. Internship. Ya buat dia kan umur 21 tahun dan belum menjadi pilihan utama lah di timnas. Dipanggil kan meningkatkan kepercayaan diri dia, paling nggak dia ya merasa gue pernah dipanggil timnas senior di yang era yang ini, terus harganya juga naik pasti. Yes. Naik. Yang menarik Gitu. Eliano akan ditaruh di mana? Karena kita tahu di Persib dia versatile banget. Iya, iya. Hampir semua posisi dia bisa. Di AMF bisa, DMF bisa. Gue kalau ngeliat Eliano di Persib itu kadang suka dia lagi di sini ya kanan, kadang-kadang dia gelandang ya. Waktu lawan Bangkok United sempat ke depan-depan juga kan gitu. Dia kayak dulu tuh siapa tuh Gianluca Zambrota kan. Kalau wing kata pelatihnya, gue pokoknya kalau nyusun pemain dia terakhir gitu. Mana yang kurang aja gitu. Jadi dia bisa segala-galanya. Cuman Apakah mungkin dia akan menggantikan perannya Tom Hai? Karena Tom Hai kan kena akumulasi nggak boleh main kan. Dia Shane itu.
Apakah Eliano akan dijadiin sebagai sosok profesor yang ngalirin bola? Menurut gua agak beda ya. Ah. Kalau dia tuh kan lebih direct ya. Kalau Haye kan tipikal kayak Pirlo kan, Iya, bener-bener Scanning. kan. Kalau Ailano ya kalau nggak bek kanan, mungkin bisa sayap kanan atau ya MC yang MC gitu. Tapi kalau yang gantiin Tom Haye menurut gue di sini ada satu atau dua. Mungkin kalau gue sih Ricky Kambuaya ya. Karena dia punya kemampuan ke depan, umpan-umpannya juga bagus. Kayak Ruud Gullit ya, kita masih Iya, tahu umpan yang China tuh yang pakai punggung kaki. Kalau gue sih lebih ngelihatnya salah satunya Ricky Kambuaya. Kalau Ivar Jenner kita tahu kan memang selalu dia jadi Busquets-nya kan. Gitu. Jadi Kartu merah sama Joey. ya, kalau Joey ini yang kelihatannya yang pasti ya. Dia di lomba lagi bagus ya, Bu? Main terus, Main cuman terus kadang-kadang starter, kadang-kadang dari bench, kadang-kadang starter bench gitu. Jadi oke lah gitu, dan timnya pun juga lagi sekarang on the way ke promosi ke kasta pertamanya Belgia. Iya. Klok kali yang umpan-umpan tuh bisa Klok. Kalau kemarin sih di round 4 agak kurang ya kemarin gitu. Karena gini, Klok ini orangnya introvert kalau main bola. Dia bagusnya sendiri kalau di Persib. Kalau ditaruh sendiri dia mantap. Nah, sementara apakah kemudian Hartman akan menaruh dia sendiri? Nah, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau dia yang agak miris kan waktu round 4 itu kan, dia tiba-tiba masuk line up di prote penting dan diduetkan sama Joe kalau nggak salah. Dan di kompetitif mereka nggak pernah main bareng tuh. Betul. Dan dia sendiri nggak suka main bareng, artinya memang jarang main bareng gitu. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin bisa juga buat pelapis ya. Kita Karena nggak dia tahu. yang sebelum yang round 4 kan yang uji coba tuh dia yang golin tuh. Yang di Surabaya. Iya, lawan apa sih? Itu kan lawannya kan Cina Taipei. Bukan, iya. Cina Taipei. Afif juga bisa hat-trick. Dan yang menarik ada nama Witan Sulaiman. Iya. Secara menit pemain di Persija ini justru dia lagi kurang. Parah banget. Lagi kurang. Terlalu ya. Tapi menurut Bung Harpa kenapa dia dipanggil? Kenapa dia masuk ke dalam big list ini? Ya sama itu. Kerangka dari Pamarji kali. Cuman hanya untuk ya dipanggil dulu yang pernah masuk lah gitu. Nanti kita coret. Jadi menurut gua sih dia bakal dicoret sih. 98% lah bakal dicoret. Gitu. Iya, karena kan 20% doang peluang. iya kecuali nggak tahu, tapi kan ini hanya sisa paling 2 game week kan. Iya, Ya kecuali dia tiba-tiba hat-trick 2 kali mungkin dipanggil, tapi kan kemungkinan itu sangat kecil kan. Tim Gibbons itu sebenarnya posisinya apa sih, Bung? Dia apa ya? Dia kalau nggak salah MC juga bisa deh. Oh, MC dia, juga bisa. Jadi tapi di klubnya agak struggling juga. Oh, gitu? Nah, maksudnya kan kasta dia kan sama Nathan kan di RST divisi kan. Tapi kalau Nathan kan rutin, andalan banget. Kalau dia nggak terlalu, nggak pilihan utama. Oh, dia main nggak kira-kira gitulah. Secara umur dia tuh masih muda sih, 20 masih muda ya? kalau nggak salah ya. Masih Oh, muda. oke. Tuan Afif lah. Wah. Ini lu bahasa ini. Penyerang. Nah, ini nih. Nah, ini menarik nih. Ini karena kita kehilangan Miliano Jonathan sepertinya ya, Bung ya. Hampir pasti. Hampir pasti karena kemarin dia abis aja cedera sama orang Bulgaria. Lu jangan panas-panasin lo. Namanya Christian. Temannya Alexander Hleb. karena di striker kita yang justru performnya lagi bagus hanya Miliano. Paling bagus. Gue dari jauh-jauh udah bilang gini, ini Milano kemungkinan akan jadi starter, bukan hanya dipanggil jadi starter, asalkan gue sempat bilang gitu, ya kalau nggak, bahasa gue masih, kalau nggak ada aral melintang, ya nggak ada cedera apa-apa amit-amit, dia sih pasti dipanggil dan hampir pasti starter. Tinggal Hartman mau naruh dia sebagai Arjen Robben style kayak yang dia mainkan sekarang, atau sebagai target man, udah itu aja. Oh, dia bisa starter. Ini Di Maria juga deh, Robben Di Maria dia. Iya. Selain Tapi ini Miliano, klaster-klasternya gimana nih? Kalau Pembagian ini klasternya, ya Bung? sebenarnya kan tetap lah pilihan Ole. utama Ole lah. Cuman Ole belum masih nol. iya, si nol. Dan kemarin 2 kali Oxford menang, itu kan sepanjang musim ini Oxford kan parah banget kan. Ini menang 2 kali. Sebelumnya dia cadangan nggak dipasang, yang terakhir nggak ada di DSP. Ya. Artinya kan itu kan jadi pattern bahwa ya udah tim yang bagus ini akan dipertahankan pasti sama pelatihnya tanpa ada Ole gitu. Ngeri banget oleh tiba-tiba Dondil sama Malut dah. Ya kan hak dia dong. Iya, dia. Cuman Kenapa kan masih pengen aja. kan gitu. jadi nonton oleh kita iya, di iya, Liga iya. Tapi Indonesia. bagaimanapun juga itu kan hak orang ya. Tapi kan kalau come on lah, main di Eropa main Indonesia pasti beda lah. Kita lihat Justin Hapner, Nathan dia sedikit mundur main di Eropa, lihat aja hasilnya beda kan. Setelah itu ada Ragnar juga yang lagi kesulitan juga mendender. Iya. Ragnar baru pulih dari cedera Iya. dan baru 1 kali main, jadi kita nggak expect dia starter mungkin. Iya, ya. Mungkin Ramadan kali ya, Sananta kali ya. Ramadan Kita kan Sananta- penasaran, enggak? Ramadan juga lagi turun di DPMM di Liga Malaysia. Malaysia. Tahun ini dia baru, setahu gue baru 2 kali starter.
Walaupun klubnya agak lumayan papan tengah ya, tapi dia menurut gue ya musim terbaik dia tuh waktu di PSM Makassar 11 gol. Iya. Nah itu di Persis Solo turun. Iya, Nah, di Persis menurut gue ya dia pilih main di DPMM itu lebih parah lagi gitu. Dia kelihatan gak nyaman menurut gue ya gitu. Cuman ya mungkin gajinya gede kita nggak tahu ya, itu kan pilihan orang ya gitu. Emang iya. Ya kalau nggak gede alasannya kenapa dia mau main di klub Brunei? Brunei. Mau isi sel. Kerajaan, Biar bisa isi sel. Kecuali dia main di Thailand ya, yang memang kelasnya lebih tinggi dari kita, Iya. lebih kayak Buriram atau kayak apa Ratchaburi kan gitu. Atau Zistra. Kita akan main dengan striker dengan nomor 9. Zilstra sorry to say ya, ngelihat dia gue pertama kali kebuka matanya tuh waktu di SEA Games. Menurut gue tuh jauh panggang daripada api, jauh panggang dan kemudian di Persija aja dia nggak dapat minute play, Yes. sangat kecil, Iya. starter nggak pernah sama sekali. Malah harusnya Excel Runtukahu Iya. udah 4 baru gol main kalau aja. nggak salah. Walaupun dia nggak selalu starter ya, karena kan striker Persija kan bagus-bagus kan pemain asingnya. Cuman ya nggak tahu. Nanti jangan dibilang emang lu suruh jadi pelatih aja lu ini Ya, kan. Talk show kita talk show Tapi gitu. kan ini argumen. tapi kan ini data ya, bahwa Excel itu minute play-nya lebih banyak. Iya. Kemudian dia lebih banyak golnya gitu. Tapi di Zelstra yang nggak tahu, dan terakhir Zelstra kan cedera pangkal paha atau apa gitu. Iya. Walaupun mungkin sembuh ya 3 minggu lagi ya. Lili Pali mesti ini kali ya, dia kan datang pergi tuh. Lili Pali kayaknya ngelihat dia main terakhir di Surabaya kan dia ya. Sempat dipanggil lagi sama Patrick Kluivert, kayaknya udah berat deh. Setahun ini kalau nggak salah udah 37 deh. Guys, sebentar dulu guys. Nih buat kalian yang mau beli merchandise atau pernak-pernik tentang sepak bola nih yang keren-keren di sini, apa aja ada ya. Langsung aja check out di link di sini nih. Oke? Mantap. Berarti emang harus ada yang membangkitkan moral dan mentalitas kali. Lewandowski-nya itu iya, kalau udah mungkin aja 37 38. Sebagai mentornya ya. Mentor. Mungkin aja. Ya bisa jadi ya. Lawannya juga kan Saint Kitts and Nevis ya, maksudnya nggak relatif enteng lah. Hartman tuh udah ada pakem belum sih Bung, kayak Ada. formasi berapa, skema berapa? Ada. Jadi kalau kita lihat terakhir di Toronto itu dia sebenarnya sangat adaptif. Walaupun dia preferensinya kayak 3 back. Oh, preferensinya dia 3 back. Iya, nah itu yang gue bilang tadi, ketika pemilihan pemain itu benar, pemilihan pelatih itu benar, jadi nggak sembarangan juga. Kayak beli nyewa tukangnya yang tukang sesuai yang kita butuhkan nih. Mau kita ngelas jangan bawa kayak tukang batu di datangin kan. Nah, ini kan kita pakai selama ini pakai 3 back. Ya mungkin preferensinya kalau bisa cari pelatih yang 3 back juga Betul, bisa. betul. Dan dia itu mengusung 3 back walaupun sangat adaptif. Di Toronto itu dia bisa switch ke 4, bisa switch ke 3, di Kanada juga 4 gitu. Jadi ketika datang adaptasinya atau penyesuaiannya itu nggak terlalu banyak gitu. Tapi dari nama-nama ini yang potensi akan menjadi Anthony Davis dia siapa? Alphonso Davis, sorry. Alphonso Davis. Alphonso Maksudnya Davis back- Anthony. back Iya, kiri. siapapun pemain yang bakal, yang bakal jadi kan Alphonso Kanada. Davis tuh di Kanada kan ya Jai lah. Jay ya. Yang jadi tulang punggung kan? Iya, Ya ha. Jai lah. Siapa lagi? Mungkin ada beberapa. Verdong. Verdong. Sama Nah, tuh kiri. Verdong sayangnya di klubnya kita nggak tahu ya apakah berkorelasi linier ya. Karena dia agak sedikit struggling lah. Kalah saingan sampai gue jadi apa bek kirinya Romain Perau. Itu jadi pilihan utamanya kan. Nah, apakah itu mungkin mempengaruhi dia di timnas kita nggak tahu gitu. Tapi kalau yang paling top udah kapten, mainnya bagus, posisinya sesuai ya Jahit Ses. Yang jadi tulang punggungnya dia. Mungkin Kevin Dix bisa juga. Iya, makanya Kevin Dix sekarang kan kemarin disekulin penalti lagi ya Iya. di Mönchengladbach. Dan mainnya setelah dia kan sempat kena kartu merah tuh. Iya. Dibilang sama pelatihnya tolol itu Iya. orang gitu kan. Banyak yang marah orang Indonesia. Gue bilang lu kalau dimarahin sama orang yang hebat senang. Berarti lu dikasih tahu kekurangannya masih dipeduliin. Kalau udah didiemin udah lu nggak ini. Habis itu mainnya top man. Iya. Nggak pernah bikin pelanggaran yang aneh-aneh, mainnya bagus segala macem gitu. Karena kan kemarin tuh sempat ada kabar kalau John Hartman tuh pengen ada nambah pemain naturalisasi. Pengen ada nambah 2 nama. Yang rumornya ada Luke Fikri yang dari Luke Fikri dari MacArthur. Luke Fikri. Fikri. Ya panggilnya Fikri aja Iya, ya. Fikri aja udah. Fikri aja. Ada Luke Fikri dari Australia dia Ya bukan? MacArthur. Ya. Nah, dia itu kan posisinya striker. Segitu. Jadi posisinya sangat mirip dengan Ole zaman dulu. Ole kan sebenarnya FR kan, forward right, walaupun bisa masuk bisa jadi striker. Persis kayak gitu. Cuman menurut gue bodinya lebih bebek. Apa tuh bahasa Indonesia? Lebih gede. lebih bulky. Lebih bulky ya. Lebih gini gitu. Terus Sezilstra. ya kayak Zilstra, tapi agak pendek dikit kayaknya ya. Gue juga nggak ngukur sih. Gonzales gak?
Apanya tebelnya? Iya, Kagak. kegedean ya. Ketebekan. Itu ketebelan gitu. Nggak, dan lebih berisi lah ya. Lebih berisi. Lebih berisi. Cuman kalau gue lihat dia mungkin tipikal pemain era sekarang. Berapa kali gue nonton itu mau bertahan ke bawah, supply bolanya juga bagus, tapi kadang-kadang juga dari belakang bisa shoot on goal. Menurut gue sih sangat lengkap lah. Maka jauh-jauh hari waktu mulai mencuat nama Luke Fikri, gue bilang 100.000% pasti dia masuk dalam analisanya si John Hartman. Paling nggak dipertimbangkan. Perkara nanti jadi atau enggak, bisa atau enggak dinaturalisasi itu kan faktornya kan masih banyak kan. Proses politik lah ke DPR segala macam. Tapi yakin gue pasti masuk hitung-hitungannya John Hartman. Dan terakhir dia udah bilang dia dikontak kan sama Hartman kan sama Hartman. gitu. Nah, kita nggak tahu proses seperti apa. Ya tanya yang biasa naturalisasi lah. Wes. Tapi menurut Bung Harpa selain nama Luke Fikri yang tadi, satu nama lagi yang diajukan nama Hartman siapa? Karena kan satu ini nih ada yang bilang Osterwolde tuh yang backnya Itu kayaknya nggak ada hilalnya deh itu. Itu nggak ada hilalnya. Yang di Turki kan? Iya, terus ada Selt yang back tengah. Selt iya. Ulrich sama Goyer. Iya, Goyer. Nah, ini Goyer mau info satu nggak nih? Boleh. Goyer. Goyer Oke, ex nih. Ajax ya? Hah? Goyer ex Ajax kan dia? Iya pokoknya Tristan- Goyer lah. Tristan Goyer. Tristan Goyer. Aha. Jadi Apa tuh Goyer seorang tuh? teman gue bilang yang di Belanda, dia datang terus nanya. Nah, jadi kadang-kadang kalau kita nanya itu kita nggak perlu maksa dia untuk jawab atau nggak jawab gitu ya. Dia tanya gini, Goyer, lu mau nggak jadi pakai bahasa Belanda, mau jadi apa sih pemain Indonesia nggak? Reaksi dia tau nggak apa? Senyum aja. Nah itu udah cukup. Senyum aja. Sekarang kalau lu misalnya lu sama sekali lu nggak ada isu kayak gitu, kira-kira lu jawab apa misalnya? Misalnya lu diisukan lu, padahal lu sebenarnya nggak ada sama sekali gitu. Gue tanya, Pip, lu mau jadi warga negara Indonesia nggak? Padahal lu nggak ada sama sekali isu itu. Kira-kira reaksi lu gimana? Senyum aja. Senyum atau bilang enggak kan? Iya. Oh enggak ada kok. Enggak, Itu enggak. aja udah selesai kan? Nah, karena lu ada yang lu sembunyikan, lu harus bikin abu-abu Seolah- gitu. Iya, iya. Nah, itu psikologinya. Iya. Jadi kalau misalnya kayak gue ditanya, gue emang gak ada, Riz, Harpa, lu katanya mau dinaturalisasi. Ah, enggak, dari mana? Kan gue gitu kalau nggak ada kan. Tapi kalau ada, gue nggak mau bohong nih. Tapi gue juga nggak boleh jujur. Karena ya pasti gue gitulah. Oke, itu caranya. Iya, satu tuh. Goyer. Tristan Jadi, Goyer. tapi ya kita nggak tahu apakah bisa in time Yes. untuk FIFA Series ini atau mungkin Untuk AFF untuk kali. kapan Biar nanti. gitu Untuk AFF lagi. kali. Iya. Tapi kalau lokal kira-kira ada lagi gak nama yang direkomendasiin Bung Harpa, maksudnya kayak kayaknya Jaja direkomendasiin enggak gua. maksudnya Ya, ya ini kira-kira- kayaknya kira-kira iya, harusnya. coba dia deh selain Kalau kayak gua Teja bilang gitu. sih, tadi Detan kan udah Iya, masuk. Gue Excel. suka tuh. Ah. Excel sebenarnya. Excel Excel untuk untuk Ahu. Ahu menurut gue. Karena mungkin dia bisa didebatin ya kualitasnya. Cuman masalahnya di area itu kan juga kita terbatas. Selalu seperti itu. Komparasinya harus relatif ya. Gua ada satu. Siapa? Rivaldo Pakpahan, Oh. Borneo. Dia tuh slot U23-nya Borneo, tapi mainnya tuh benar-benar mature. Maksud gua ya, dibanding big list Arkan Fikri Oke. lebih baik. Berarti menurut ada Excel untuk Ahu, Rivaldo Pakpahan. Lu harus ada, Beb. gua. Lu kan nonton. Iya. Sebenarnya Iya. sebenarnya ada tuh, tapi gue lupa nama pemain Persita. Pemain Persita. Iya, gue nggak tahu lupa namanya gitu. Waktu itu sama JJ juga iya tahu Masih saya. muda, tapi masih muda. Iya masih muda, cuman gue lupa namanya. Striker. Lupa gue, pokoknya bagus deh namanya. Kalau gelandang kalau nggak salah. Nah, tuh siapa tuh yang dimaksud coba Bung cari Harpa? ya. Coba bukan hoki kan? Iya. Buka kalau Kim dipanggil. Iya, makanya. Gitu. Ya itu lu itu aja. Lu Pip, lu yang Persita itu. Iya, Iya, ntar di menit akhir gua kasih tahu. Dicari dulu tuh sama dia. Nah, tapi Bung Lawan Harpa, apa? Lawannya? kita kalau ngukur lawannya, Hmm. Kepulauan Saint Kitts itu kayak gimana sih? Ya, gue jujur sih nggak tahu detail ya. Kita pun selama ini paling nyari-nyari aja ranking berapa segala macam. Tapi ini kan dari CONCACAF ya. Dari CONCACAF itu kalau kalian tahu tuh Kuba, Yes. Antigua, Puerto Rico kalau nggak salah itu negara-negara yang kecil-kecil itulah. Mereka di situ. Saint Kitts and Nevis itu ya klub ya kayak Kambagams dulu kan Iya, gitu kan. negaranya. Tapi tradisi sepak bolanya gimana dia? Gue jujur nggak tahu sih, cuman setahu gue ya itu orang bilang tuh West Indies ya, peluang bola itu. Setahu gue malah mereka terkenalnya kriket. Oh. Setahu gue tuh sering tuh kalau teman-teman yang kriket pasti ya tahu tuh West Indies tuh kepulauan-kepulauan itu mereka bilangnya. Cuman kita bicara secara antropologi aja ya, mereka tuh coba. banyak keturunan dari Afrika. Wow. Kayak Jamaika Iya. gitu. Jadi ya tetap aja mereka secara kultur pasti kuat. Iya. Coba kita lihat nih kita guys, ngintip ya. sekuatnya. Ntar kita John Hartman kan katanya nonton ini nih. Iya. Iya, biar kita kasih tahu nih John Hartman.
Oh itu ada Mansfield Town tuh yang kemarin lawan Arsenal tuh. Oh iya, Mansfield. Tuh, oh ada yang 1 miliar tuh, lumayan tuh Roman Sawer. Yang siapa? Roman Sawer. Itu. Namanya kayak bukan nama atlet ya. Ya kan? Ya maksudnya Itu yang harus dijaga tuh nanti pemain 1 miliar. Nggak bisa kan kita menerka-nerka dari skema statistik pakai ini aja nih yang paling mahal. Gue rasa nggak ada orang seniat itu memantau kekuatan Saint Kitts and Nevis di sana. Niat gitu. Lagian juga cuma FIFA Series kan, kecuali kalau kita menang lolos Piala Dunia. Wah, Tapi kan ini terbang-terbang. kalau kita kalah, kalau amit-amitnya kita kalah sama dia, kita Turun kehilangan poinnya Oh, berapa? iya. 7 ya kalau nggak ya salah. pokoknya gede karena lawannya kan di bawah kita. Gitu. Tapi kalau kita nanti mudah-mudahan sih ketemu Bulgaria ya, biar seru dan bisa menang, poinnya tinggi, lumayan. Kita kan 122 sekarang. Kalau diperkirakan tuh kalau kita menang dalam 2 pertandingan itu bisa ke 111-an, mungkin 17 atau 18. Nah, Akan jadi start yang bagus banget buat Hartman ya. Ya, Iya, jadi dan Bulgaria juga kalaupun nggak menang kayak imbang gitu, dia kan negara bagus juga, lumayan lah Iya. sepak bolanya siapa Eropa. yang lu ingat siapa Bulgaria? Alexander Lev. Ya, National Lab enggak dong, Liberia dia ini Belarusia itu, Belarusia iya. Berbatov. Makanya tadi pas dia Silian ngomong itu, Petrov. Oh, iya, gue bener. sebenarnya agak gini ketawa tapi maksudnya apa ya gitu. Berbatov. Iya, Silian Inilah. Petrov. Karena ini pasti belum Pandev, lahir nih. Pandev. Stoichkov. Oh, Stoichkov, itu. Barcelona. Legend itu Barcelona itu. 94 dulu legend itu Iya. Bulgaria. Sama Romaria. Berbatov udah. Iya, Berbatov. Berbatov. Petrov. Tristan Petrov. Tristan Petrov. Iya. Itu mah yang nyederain Eliano. Iya. Iya, Iya. Christian Petrov. Pandev. Goran Pandev tuh kalau nggak salah Albania atau Kan apa pokoknya gitu. yang Vivi kan biasanya. Enggak. Pandev bukan Bulgaria. Oh. Dia kalau nggak salah Albania Tapi atau Bulgaria Makedonia. Bisa jadi Antara itu. Bulgaria tuh termasuk kekuatan yang besar nggak di Eropa, Bung? Nggak, maksud gua tuh bukan Iya, tapi yang Spanyol, Prancis tapi di gitu ya. bawahnya. Karena dia 94 itu pernah kalau nggak salah ke perempat final. Itu yang gendong Hristo Stoichkov. Cuman dia kayak gitu, kayak kayak ntar lu ya, kayak Yunani gitu loh. Sekali-sekali aja gitu. Bukan yang bisa rutin kayak Spanyol, Prancis, Jerman dan kawan-kawan yang rutin tiap tahun tiap 4 tahun lolos Piala Dunia enggak. Ya, itulah ya. Tapi gue penasaran ini deh, kayak biasanya kan setiap negara tuh culture sepak bolanya atau gaya mainnya beda-beda tuh bang. Kayak misalnya Eropa tuh bolanya yang bergerak lah, ya kan, kaki-kaki. Amerika Latin dia lebih ada stylenya dulu lah, lewatin 1-2 pemain. Kalau Indonesia nih kan Asia, tapi kan yang naturalisasi juga banyak, diaspora juga banyak. Karakternya apa sih kita sih sebenarnya sekarang? Sebenarnya ya, kalau ngelihat dari dulu dan dari SSB nih, nih gue mesti ngasih credit point juga kepada Bang UK nih, karena dia kan juga concern di bidang kelas usia ya. Nggak tahu kenapa dia bilang pemain kita tuh sukanya bertahan, nalurinya nggak tahu kenapa, mungkin kelamaan dijajah Belanda kali ya, jadi biasa bertahan mungkin ya, gue juga nggak ngerti. Nah cuman emang menjadi berubah dinamikanya ketika ada para pemain diaspora yang punya kemampuan menyerang, ada Ragnar, ada Ole, ada Miliano dan lain-lain gitu, makanya pada akhirnya kita butuh pelatih yang punya wawasan internasional gitu untuk dia bisa meramu ini menjadi sebuah filosofi baru gitu. Jadi kalau ditanya basicnya kita bertahan dari dulu kuatnya gitu. Jadi ya tapi again kalau di era sekarang menurut gua nih Pip, filosofinya itu kadang-kadang udah abu-abu gitu. Abu-abu dan kadang-kadang dia dinamis gitu. Kayak sekarang misalnya contoh lah sedikit. Kita dulu tahu sepak bola high pressing defense. Build up. Sekarang ketika itu udah mulai rame, kita lihat Pep sekarang udah nggak gitu lagi kan, kipernya yang biasa aja yang nggak build up gitu. Jadi semua itu kadang-kadang sekarang udah makin kesini menurut gue tuh sepak bola makin pragmatis. Ya simple, bisa efektif, pemain ya udah gitu. Jadi udah makin kayak Grendel dulu, mana ada lagi tim yang benar-benar Grendel. Yang adanya dia kayak Kroasia itu misalnya di Piala Dunia 2022. Dia lawannya berat dia bertahan, dia ngegolin dia bertahan, begitu dia ketinggalan dia nyerang. Jadi udah semakin pragmatis. Lalu apa yang dijanjikan sama Hartman nih, Bung? Dari segala style of play-nya dia. Style of play-nya. Kalau gue bilang sih bagaimana dia kemudian bikin environment-nya itu positif itu dulu. Oh, bukan style-nya, bukan Nggak bisa, karena gini, kalau lu pelatih klub bola, 3 minggu lagi main, lu bisa drill nih, si Afif lu crossing mulu ya ke kaki kanan ya. Nanti si Om Luke Junior nanti yang nanduk misalnya. Tiap hari kan bisa. 3 minggu udah agak luas. Kalau timnas kan baring berkumpul mereka paling cepet full tuh 3-4 hari. Paling cepet menurut gua. Gitu. Kecuali kalau tadi ya kayak Donitri yang Super League mungkin bisa gabung. Tapi yang lain-lain kan baru terbang. Belum lagi Timur Tengah lagi eskalasinya lagi naik. Ya kan mungkin dia harus muter dulu ke Antartika atau kemana ya kan. Jadi nggak bisa terlalu cepet dia untuk menanamkan filosofinya. Nanti pelan-pelan. Makanya dia mungkin panggil dulu semua.
Ya kan panggil dulu semua, ngobrol-ngobrol, pengenalan dulu. Nanti kalau lama-lama dia udah mulai tahu, oh nih kayak gini nih bisa dirubah, kalau ini enggak segala macam, baru nanti lama-lama kelihatan bentuknya. Makanya gue bilang, menurut gue setahun dulu nih lihat. Itu pun bukan langsung out atau in ya. Iya, Baru kita bisa lihat, oh we are on the right track atau kita nggak di right track gitu. Terlalu melenceng atau gimana? Iya. Itu main jadi tuan rumah kita kan. Mm-mm. Semuanya berarti mainnya di GBK. Di GBK. Ini emang udah mau ngincer poin aja apa masih coba-coba nih, Bung? Ya pasti kalau orang ditanya manusia mah egois ya. Mau ngincer poin lah, mau ngincer kemenangan lah, mau ngincer tiket lah, walaupun nggak laku sampai sekarang ya, belum laku lah. Iya. Belum laku beneran, masih banyak. Tumben lama ya. Ya, gue sih berdasarkan sampling baca di berbagai komen, di berbagai WhatsApp grup, rata-rata animonya turun. Ya nggak tahu lah, mungkin habis kekalahan kita di round Iya, 4 menyakitkan ya. menyakitkan, mungkin agak males. Dan kedua lawannya juga Saint Kitts. Iya. Belum kalau kita ketemunya Salomon kan. Ya kan kalau Bulgaria masih mending. Terus kan itu kan dari lagi pasca lebaran. Lagi orang pada mudik mungkin. Lagi udah ketemu keluarganya masing-masing tuh. Iya masalah lagi sama keluarga atau mungkin duitnya juga untuk berlebaran kan kita nggak tahu. Pasti ada pengaruhnya lah gitu. Ini kan semi kompetisi ya Bung ya. Berarti kan kalau kita menang lawan Saint Kitts, kita akan menang lawan salah satu di antara Ya. Bulgaria dan itu. Kalau kita seri berarti langsung adu penalti apa gimana? Wah, pertanyaan yang gue nggak tahu jawabannya. Ini spontan yang benar-benar gue nggak tahu. Gue rasa, gue juga nggak tahu. Good question juga nih. Waduh. Coba, Nggak tahu. guys, Nah, yang coba tahu, guys. Nah, karena kan ini tayang nanti mepet ya, pasti udah keluar tuh. Ntar silakan dikasih tahu kaminya. Iya, benar juga ya. Karena kalau menang ketemu yang menang. Kalau seri gimana ya? Iya, makanya. Gue jujur, sorry ya kurang Extra lengkap. time kali. Apa leg enggak kedua ke Saint Golden Kitts. Nggak, goal. kalau extra time kayaknya enggak deh. Gue rasa Enggak ya? mungkin adu penalti kali. Langsung aja ya. Iya, Leg kedua ke Saint Leg Kitts. kedua ke Saint Kitts main tapi kali- friendly. Oh, ini nggak dihitung karena ini semi kompetisi ya. Iya, Jadi ini kan mungkin competition. ya mungkin adu penalti kali. Mungkin. penalti seri tos koin. Ya. Kagak lah. Tapi kenapa berarti animo masyarakat atau Ya itu. gue nggak semeledak sebelum-sebelumnya nih? Ya ya tadi gue bilang ya lawannya juga kan ya nggak ini apa namanya kurang oke lah ya, biasa aja gitu. Terus juga bukan kompetitif kan dan segala macam situasi saat pasca lebaran, jadi wajar lah. Dan tiketnya juga menurut gue sih agak mahal. Menurut gue loh. Untuk FIFA Series ya. Ya oke, paling murah tuh kalau nggak salah 200 ribuan. Itu kan 5 liter beras kan? Kalau nggak salah. Sorry. Tergantung di mana. 15 liter bisa itu 20 liter. Ya, mungkin mungkin buat kita itu nggak ada masalah. Tapi buat sebagian orang kan mean slots kan. Gitu. Kalau di sendiri bawa anak, Iya. kalau dari Bogor Iya. harus ada makan, Ongkos transportasi, ongkos lagi kan karena udahlah di rumah baik lah nonton. Iya. Tapi juga dari kayak sisi timnas atau kayak federasi belum ada gembar-gembor lagi kayak sesemangat dulu deh. Iya, gue juga ngerasa kayak gitu loh. Gue ngerasa kayak gitu. Kenapa, Bung? Ya mungkin semua berpengaruh ya ketika kita gagal lolos ke round 4. Di round 4 itu kan menyakitkan lolosnya. Apa ya? Dan kita poinnya paling rendah kan 0 kan. Yang lain tuh masih ada 1 poin kalau nggak salah Oman 1 atau berapa lah gitu ya. Dari kita didorong mimpi setinggi langit tiba-tiba dihempaskan ke bawah dengan cara seperti itu ya mungkin jadi ada kayak rasa dalam tanda kutip trauma kali, bukan hanya fans ya, mungkin pengurus juga gue lihat agak kurang semangat. Bapak itu juga kelihatannya Siapa? itu Ya siapa? Siapa? El Clasico apa atasnya lagi? yang atasnya lagi. Lagi jadi menteri. Iya. Lagi jadi Kita menteri. nggak nyebut nama kan. Iya. Lagi tapi emang secara umum. Jadi ada yang bilang gitu kan, gue kadang-kadang ngeliat tuh sampel ya dari orang ngobrol nyapa gue kadang-kadang atau di DM di WhatsApp grup di mana-mana. Kelihatan begitu kan. Lagi premier YouTube juga orang bilang wah kurang ini. Terus gue bilang gitu kan kadang-kadang gue opening gitu kan. Abang aja kali mau temen-temen yang kurang semangat gitu ini. Dalam hati gue faktanya memang agak kurang. Tapi ya mudah-mudahan tidak mengurangi semangat tim kita untuk bisa bangkit. Gue justru jauh lebih antusias ngelihat jersey barunya nanti kayak apa. Nah, setuju. Oh, apa Setuju. tuh nama? Kelme. 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 Setuju. Bakal jadi Kelme kayak apa? tuh- Apakah akan ada gemuruh suara supporter lagi? Ya yang Kelme tuh di Liga Spanyol juga ada ya? Iya, Sociedad. Sociedad. Dia Real Sociedad setahu gue ya. Correct me if I'm wrong. Terus di Indonesia tuh dia ada di Persib. Di Persib tuh pakai Kelme. Coba bener gak Ja Real Sociedad ja pakai itu? Ada lagi tuh satu tuh, Hetafe apa ya? Kenapa ya? Hetafe yang Luis Milla kan anaknya? Gak Luis Milla, anaknya Luis Milla. Hetafe, Iya, kayaknya deh, iya. Kelme. Hetafe coba. Kak Kelme. Udah bahas jersey nih kita nih. Gue Dari kalau animo jersey masyarakat. gua paling nggak ngikutin gue, nggak terlalu suka gue sebenarnya Tapi pakai kan jersey. ilmu ini lu yang Cuman seneng lihat orang pakai jersey seneng. Soalnya karena jersey buat gue tuh kayak panas gitu. Padahal dua-duanya pakai jersey. Iya makanya gue jarang pakai jersey.
Iya, Kelme benar. Espanyol ya. Getafe coba Getafe lihat. Nah, ini gue penasaran banget karena dia itu yang kerennya menurut gue si Kelme ini walaupun kita berdua bukan pakai aparel Kelme nih ya. Iya. Dia itu kerjasamanya langsung sama futsal dan sepak bola dan selama 4 tahun. Oh, itu bener tuh Kelme tuh. Kelme. Getafe. Iya. Getafe. Itu. Ya mudah-mudahan bagus sih. Amin. Karena nggak terlalu kontroversi. Kapan tuh launchingnya? Gue pengen beli dah, serius. Bagus sih Kelme. Emang udah lihat Nggak tahu bagus, cuman gue pengen beli aja. Kayaknya bagus. kan ya siapa tahu dulu juga Erspo kan dibilangnya. Jebol. Iya. Soalnya gue pengen ketemu Jahitses dulu. Kenapa? Mana? Kesana. Oh, Kamu pengen ada apa ini? Tanggalnya jangan kasih tahu, jangan bocorin. Ada apa Bung? Ada agenda apa Bung? Enggak, pengen emang John Hartman doang bisa mantau main. Hah? Saran saya ke Komo Bung. Oh gitu ya? Iya. Oh, Terus saya dari dia juga sih. menarik juga sih. Mau nih temuin orang ini Itu bosnya. ya? Boleh, nanti kita atur lah. Ngobrol-ngobrol. Bung, tapi menurut Bung Harpa Ya. kalau misalkan kita di FIFA Series ini berhasil juara ya, tanda kutip juara, Iya, menang iya, itu segala macam. Animonya bakal balik lagi nggak? Pelan-pelan akan Iya ke pasti angkat. kat, udah pasti. Pasti kalau kita mainnya bagus, terus kita bisa menang, pasti naik. Cuman apakah bisa survive dulu? Belum. Ya nanti kalau kita misalnya di AFF menang, pasti naik lagi. Iya. Nah itu penting juga. Jadi FIFA Series ini dan AFF ini menurut gua 2 checkpoint yang akan menentukan seperti apa kira-kira kemeriahan Piala Asia kita nanti Januari Februari. Ya baik itu pemain, baik itu juga supporter. Kalau kita bisa oke di 2 kejuaraan ini, oke itu kan relatif ya. Ya, buat gua kalaupun kita misalnya contoh di FIFA Series ini kita nggak juara gitu, tapi mainnya enak, bagus segala macem, terus di AFF kita mungkin bisa juara. Nah, itu gue rasa udah cukup untuk membuat supporter itu antusiasnya bisa mendekati seperti dulu lagi ketika Piala Asia gitu. Tapi kalau misalnya sebaliknya, ya pasti agak susah untuk merangkak ke sana gitu. Tapi gue yakin sih kalau untuk Piala Asia tetap akan Meningkat lagi karena bagaimanapun juga kan itu panggung tertinggi yang mungkin saat ini kita gapai gitu. Kita gapai. By the way 11 April nanti drawingnya. Iya, 11 April. Malaysia udah pasti nggak ikut kan ya? Enggak, yang di Bennett itu hanya pemain ya? Pemainnya iya. Iya, FIFA si 7 pemain itu. federasinya didenda doang ya. Iya. Tapi kayak squad begini terus pelatihnya Hartman tuh udah di program AFF pasti dapat gak? Harus dapat ya? Ya kalau kata harus itu kan jadi 2 sisi mata uang ya, bisa jadi bumerang gitu. Tapi kalau misalnya nanti kita turun dengan ada Eleanor Reinders, ada Tom Hai, ada Sen Patinama, ada Ivar Jenner, ada siapa lagi? Struik, ada Jordi Amat ya. Perak targetnya perak. Harusnya sih bisa. Iya. Apakah mudah? Enggak. Lo lihat Piala Asia U23 Vietnam mainnya kayak gimana lawan Arab. Gila. 120 menit konstan. Konstan mainnya bagus. Thailand, kita nggak pernah main Thailand. Iya. Kecuali kalau kita turun dengan Jai dan kawan-kawan. Kalau itu tutup mata. Sorry itu saya ini agak sombong. Tapi dengan squad yang tadi bisa, tapi harus berusaha keras. Nggak gampang. Dan apakah John Hartman yang megang bukan Indra Safri lagi? John Hartman. Bukan Indra Safri lagi. Enggak lah. Tahu aja kalau Indra Safri. Oh iya bener ya, kan beda tuh. Enggak lah, Iya. gila. FF apa, SEA Games apa? Enggak lah, keterlaluan lah kalau. Hartman. Oh, terlaluan. Iya nggak, maksudnya kan kayak supir batangan, masa dia disusupin gitu. John Hartman kan udah mempersiapkan, kan dia panggil ini menurut gue juga untuk persiapan ke situ. Masa tiba-tiba disuruh Ganti orang dia lain yang lagi. ganti kan nggak. Kecuali dari sekarang memang ditunjuk si Indra Safri. Kalau enggak kan, ya maksudnya kan bukannya tega ya kayak gitu. Bung, sekarang kita langsung ke starting lineup. Lo ada lagi nggak? Udah deh. Ini ada yang menurut Bung Harpa, prediksi Bung Harpa untuk pertandingan melawan Saint Kitts. Nah, Oh, Kitts iya. and Nevis. ini tim terbaik di era John Hartman atau yang lawan Saint Nevis? Bakal jadi tim yang akan line up lawan Lawan Saint Nevis, Nevis. oke. Karena kan Itu dari nggak yang tadi ya? nggak ada Tom Hai itu berarti Ya kan. oke, berarti dari penjaga gawang dulu ya. Oh, ini pakai Formasi dulu boleh? 3 back. 3-4-3 ada Alonso nih. atau 3-5-2 boleh. 3-4-3. 3-4-3. Oke, ya udahlah ya. Kiper. Kiper Cahya. Enggak dong. Lokal nih. Tetap kiper utama dulu lah. Kiper utama antara Martin apa Emil, siapa ya? Ya Emil aja lah. Martin kemarin dapat rating 4,8 ya lawan Groningen Emang itu. Martin Pak jelek. Iya, Nah, yang bagus dia pas lawan Pek Zwolle. Normal Sorry, yang pas pertama kali lawan apa tuh? Nijmegen. Oh, Nijmegen. 7 kali save. Nijmegen. Nijmegen. Emil Laudero. Oke, di situ Back tengah. Mas Back kanan. Rizky Ridho yang di drag tadi. Rizky. Kanan. Rizky Ridho. Ini oke nih, mantap ini.
Tengah ya udah Kayak ya, tiganya, aklamasi tengahnya, ya. Iya, Iya. tengahnya. Udah Nah, kamu tinggal gitu. CB Ini kiri nih. Ini. Siapa? Gue gantian lu deh. Gue pengen lihat. Enggak, maksudnya gue akan jawab, tapi kalau lu siapa? Duh, kalau ngerubah Hapner nanti sama kayak masukin mes ke ini waktu itu. Siapa tadi? Ini kan versi gue ya. Ya, gua Elkan deh. Gua Big Elk deh. Lu siapa? Kan juga sih. Gue Hapner gue. Halo Hapner. Karena untuk kalau menurut gue ya, untuk menghargai Hapner yang udah rutin di timnas dan di klubnya pun dia sekarang rutin dan sebagai CB kiri di dua laga terakhir walaupun kalah itu dia Golin. nyaman dan golin. Komentator mau bilang he looks more comfortable as a left center back katanya. Jadi menurut gue dan dia lebih kalem. Jadi kalau gue Hapner ini kan versi gue Iya, ya. nggak apa-apa, Tapi nggak nggak Lu apa-apa. kan kenapa? Gua sih Kalau gua karena dia tuh kita kan udah lama nih nggak punya, bukan udah lama ya. Pengen kita- lihat. Pengen lihat Nah, lagi. mungkin dia dirotasi nanti gantian babak 2. Iya mungkin ya kalau untuk ngejaga chemistry sih Hapner dulu ya, benar-benar. Oke, Kanan. kanan. Aduh, Ini siapa? Sandi. Oh, Kevin Dix lah. Oh, Kevin Dix. Udah lah ya. Hah. Kan ini kayaknya sih di aklamasi nih. Iya, udah jelas. Nah, ini satu sebenarnya Joe dulu kali Joy ya. udah pasti. Joy udah pasti. Nah, ini nih DML-nya nih Ya. bisa Verdong, bisa Nathan, bisa Ricky Buaya. Kambuaya. Terus itu sih. Iya. Bung Harpa siapa? Gua rasa tetap dia akan silau juga ya dengan Lille itu ya. Dia main di Lille itu mau masuk Eropa jadi dan Temennya Giroud. temennya Giroud. Walau Iya, Verdong kali ya. Verdong sih di situ. Nah, nanti mungkin gantian rotasi sama Kambuaya. Nah, ini gue tahu nih dia pasti nih. Nathan. Nathan Chow. Iya, Nathan Cho. Nah, ini aduh harusnya Miliano ya. Adrian Wibowo. Aduh, jangan deh dia nggak pernah main di LA. ya. Siapa ya di situ ya? Right wing. Siapa tadi tuh? Sayuri. Boleh? Udah ada ini. Sayuri deh, Udah ada Yakob. fix. Biar kenceng dua-duanya kanan. Iya. Nah, kirinya ini entar lu ya, bisa Ragnar, bisa Dean James, siapa lagi ya? Oleh aja udah main oleh. Oleh target man, oleh target man dulu. Nah, itu udah kali gampang nih. Nah, ini nih yang Siapa ya gitu. Witan Egi bisa di situ. Beckham Putra. Beckham Putra. enggak, jangan Beckham Putra. Kenapa? Nggak suka? Dia nanti Doang. rotasi. Kan masih ada satu lagi pertandingan. Iya. Gue udah mulai tahu nih karakternya. Iya, dia Udah bahaya mulai. Nyelip suka nyelip bahaya tuh. Ragnar deh, gak apa-apa. Ragnar Kasih. dengan baru sembuhnya dia. Ya udah masuk DSP kan udah sembuh dia berarti. Gak apa-apa, dikasih kesempatan. Ya walaupun bisa di sini mungkin bisa siapa aja sih ya. Lili Pali juga kalau dia Iya bisa Lili Pali. bisa ya. Lili Pali juga ya. Oke, gua nggak pengen. Kita tau lah kaptennya udah pasti J. Prediksi skor lu, Bung. Gua rasa menang mungkin 1-2-0 lah. 1 atau 2-0. tipis aja. Tipis aja. Awal-awal harus pelan-pelan dulu, kayak mesin diesel. Ya kan? Gua karena mau membuktikan apa 3-1 kayaknya. Bisa golin 3. Kalau gua sama kayak lu, dia pengen membuktikan 3-0 tapi gua. Oh, dia Iya, nggak dia golin. kosong karena J juga. Siapa nih pemain Sawir? Siapa? Dari Gue Riyad. ini aja deh, kalau gue ada pertanyaan terakhir. Ini Timur Tengah kondisinya lagi gini nih, Bung. Ya, oke. Iran udah hampir pasti narik diri dari Piala Dunia. Menarik. Ada chance kita bisa masuk gak, Bung? Oke, ini Super A1. Wow. Super A1. Dia ini juga nih. Wow. Jadi pertama gue sangat kesel dengan situasi di Timur Tengah. Gue sukanya damai-damai aja. Oke. Jadi masalahnya apa yang keganggu bola juga. Ya kan kita kan asik-asik di bola kita dipersatukan gitu ya. Dan Iran betul hampir pasti dia akan nggak main karena PR-nya banyak tuh. Masalah imigrasi, masalah fans dan lain-lain. Bahkan Piala Dunia itu juga kita nggak tahu eskalasinya, mudah-mudahan sih enggak ya. Tapi kalau meningkat terus bisa aja dibatalin. Amerika kan cowboy, dia nggak peduli dia. Nah, kan Iran nggak main dan digantikan itu ke Indonesia itu less than 1%. Oke. Gue tahu nih, ramai kemarin kan pada nanya segala macam. Gue kasihan juga karena kemakan hoax. Gue hubungin rekan gue jurnalis di Irak. Oh, Irak. Irak. Ya. Namanya Kara, double R tuh, biar clear. Gue tanya semua situasinya. Mereka lagi ngirim surat ke FIFA untuk dipospon. Kan mereka main kalau nggak salah 31 Maret menghadapi antara pemenang Suriname dan Bolivia kalau nggak salah. Mereka kirim surat untuk dipospon. Gue tanya jawabannya apa? Jawabannya masih belum direspon. Oke, for the time being apa opsi yang mungkin kalian lakukan? Katanya kemungkinan mereka akan jalan darat ke negara dekat situ yang bisa terbang.
manakah negara tersebut ada 2 yang paling dekat dan mungkin terbang, Saudi dan Turki. Nah, kemungkinan ke Turki karena Graham Arnold kan gue tanya, Graham Arnold lagi di UEA ya? Iya, nanti dia mau ke Turki katanya. Berarti kemungkinan rendezvous-nya atau meeting point-nya di Turki. Baru mereka nanti terbang ke Meksiko. Ke Meksiko, ke daerahnya namanya apa gue lupa gitu ya. Nah, jadi tapi opsi apapun bisa aja kemudian dirubah atau apa kita nggak tahu. Tapi so far masih on schedule, makanya mereka nanti akan menempuh perjalanan darat antara ke Saudi atau ke Turki, baru nanti terbang mereka ke Meksiko. Jadi, nah oke, kalau misalnya Irak lolos, ya kan, berarti udah selesai nih. Iran siapa yang gantikan? Udah pasti dari AFC, ya kan, nggak mungkin dari yang lain. Kita ada di urutan terakhir, super terakhir. Dan kalaupun sampai ke kita itu berarti dunia udah kacau banget tuh. Karena abis kita kan kalau nggak salah tuh ada Oman dan UEA kan yang dapat poinnya agak banyak. Nah, kan ada yang bilang UEA Oman bisa nggak berangkat juga. Itu kan berarti udah kacau banget suasana Timur Tengah. Jangan-jangan Piala Dunianya juga udah nggak ada. Makanya gue bilang less than 1% kita sampai bisa gantiin itu. Jadi urutannya Irak dulu, UEA dulu, Oman dulu, baru kita. Tapi udah kacau banget, udah nggak mungkin lah itu mah udah parah banget gitu. Jadi terjawab sudah kan kurang lebih seperti itu. Jadi udahlah, nggak usah bikin gimmick-gimmick. Mengkasih harapan sehingga akhirnya berpikir seperti itu gitu. Ntar masih ada Piala Dunia selanjutnya. Nggak usah buru-buru sekarang. Pokoknya pas gue udah punya anak 2. Amin. Emang lu mau nikah? Masa orang gak mau nikah. Jadi gosip ya. Masa lu gak mau nikah. On fire nih, dia on fire nih. Kayak orang lagi gak puasa deh. Orang udah lebaran. Gila, pintar. Keren. Terima kasih. Bung Harpa, coba dong closing. Terima kasih Bung Kalian. Harpa. Sama-sama. Sudah main kesini dan semoga timnas kita di FIFA Matchday selanjutnya bisa mendapatkan hasil positif, Amin. bisa juara. Amin. Ya tadi semoga bantu kami ya, itu kalau seri gimana ya? Itu kalau seri Dan gimana? animo masyarakat terhadap timnas Indonesia kembali meningkat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Sip. Saya Raftahar Ardiansyah pamit. Saya Habib Safi pamit. Saya Bung Harpa pamit juga. Tetap di Fluid Akhir ngomongin sepak bola sampai hari akhir. Halo semuanya, jangan lupa nonton Pluit Akhir bareng gua Afif Safi. Dan kalau kalian mau nonton selengkapnya, langsung aja download Dance Go. Segera, langsung di-download tuh. Kalian pasti gak bakal nyesel karena masih banyak konten-konten yang seru lainnya. Oke?